63, 11, 20, 30, 59. Di sini saya dari perwakilan kelompok 6 akan menyampaikan materi pada kali ini, yaitu tugas pada pertama kali yaitu analisis data dan interpretasi data. Yang kedua yaitu kriteria teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang ketiga yaitu teknik penulisan laporan penelitian, dan yang keempat yaitu proposal dan rancangan penelitian. Langsung saja pada tahap pertama yaitu analisis dan interpretasi data. Analisis data dan penulisan teori. Konsep analisis data. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Burban 1982, upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 1. Yaitu tipologi satuan. Satuan atau unit adalah kesatuan suatu latar sosial. Pada dasarnya, satuan merupakan alat untuk menghaluskan pencatatan data. Menurut Loveland and Loveland, yaitu pada tahun 1984 sampai 1993, satuan kehidupan sosial merupakan kebutuhan di mana seorang mengajukan itu sebagai satuan informasi yang berfungsi untuk menentukan atau mengidentifikasikan kategori. Patton memberikan dua jenis tipe satuan, yaitu tipe asli dan tipe hasil konstruksi analisis. Patton menyatakan bahwa tipe asli inilah yang menggunakan perspektif emik dalam antropologi. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa perilaku sosial dan kebudayaan hendaknya dipelajari dari segi pandangan dari dalam dan definisi perilaku manusia. Jadi konseptualisasi satuan hendaknya ditemukan dengan menganalisis proses kognitif dan struktur kognitif orang-orang yang diteliti, bukan dari segi etnosentrisme penelitian. Yaitu penyusunan satuan. Satuan merupakan bagian terkecil yang mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain. Menurut Lincoln and Burban pada tahun 1985 sampai 345, ada dua karakteristik. Yang pertama yaitu satuan itu harus heuristik, atau artinya bisa dikatakan mengarah pada suatu pengertian, satu tindakan yang diperlukan oleh penelitian atau akan dilakukannya, dan satuan itu hendaknya menarik. Terus yang kedua yaitu satuan itu hendaknya merupakan sepotong informasi terkecil yang dapat berdiri sendiri, atau bisa dikatakan satuan itu harus dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan selain pengertian umum dalam konteks latar penelitian. Satuan dapat berwujud kalimat faktual sederhana. Itu misalnya responden menunjukkan bahwa ia menghabiskan sekitar 10 jam dalam waktu seminggu untuk melakukan perjalanan keliling dari satu sekolah ke sekolah lain sebagai pelaksanaan peranannya selaku guru mengajar lepas di beberapa sekolah. Dan ada lagi bahwa satuan juga dapat berupa paragraf penuh. Satuan ditentukan dalam catatan pengamatan, catatan wawancara atau catatan lapangan, dokumentasi, laporan atau sumber lainnya. B yaitu kategorisasi. 1. Fungsi dan prinsip kategorisasi. Kategorisasi sendiri yaitu penyusunan kategori, atau disebut kategorisasi merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat atau tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Tugas pokok kategorisasi adalah 1. Yaitu mengelompokkan kartu-kartu yang telah dibuat ke dalam bagian-bagian isi yang secara jelas berkaitan. Yang kedua yaitu merumuskan aturan yang menetapkan inklusi setiap kartu pada kategori dan sebagian
dasar untuk pemeriksaan keabsahan data. Yang ketiga yaitu menjaga agar setiap kategori yang disusun atau dengan lainnya mengikuti prinsip asas. Yang kedua yaitu langkah kategorisasi. Satu yaitu pilihlah kartu pertama di antara yang telah disusun pada penyusunan satuan. Bacalah kartu itu dan catatlah isinya. Yang kedua yaitu pilihlah kartu kedua, baca dan catat pula isinya. Yang ketiga yaitu lanjutkan dengan kartu-kartu lanjutnya. Yang keempat, sesudah beberapa kartu diproses, analisis akan merasakan bahwa ada satu kartu baru yang tidak cocok untuk ditempatkan pada kartu-kartu yang telah ditempatkan pada kategori sebelumnya, ataupun tidak cocok untuk menyusun kategori baru. Yang kelima itu ambil kartu-kartu yang telah dikumpul ke dalam kategori dalam ukuran yang kritis. Yang keenam, lanjutkan dengan mengikuti langkah ketiga, yaitu kelima, jika ada kategori yang mendekati ukuran kritis sampai seluruh kartu telah dapat diselesaikan. Yang ketujuh yaitu apabila tumpukan kartu satuan sudah selesai diproses, maka keseluruhan perangkat kategori harus ditelaah lagi. Yang kedelapan yaitu kategori yang masih memerlukan data dapat dilakukan dengan mengikuti strategi perluasan, pengaitan, penggabungan. 9 yaitu akhirnya peneliti akan memerlukan jalan lain bagi aturan yang telah ditetapkan yang membimbingnya untuk menghentikan pengumpulan dan memproses keputusan. C yaitu penafsiran data. Tujuan penafsiran data menurut Zelman atau Strauss pada tahun 1973 sampai 110 sampai 111. Tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran data ialah salah satu di antara tiga tujuan, yaitu ada deskripsi mata-mata, deskripsi analitik, dan teori substantif. Deskriptif mata-mata yaitu analisis menerima dan menggunakan teori dan rencana organisasional yang telah ada dalam satu disiplin. Dengan hasil analisis data, analisis penafsiran data itu dengan jelas mengamankan kategori-kategori istilah mereka, ialah apa atau bisa disebut dengan classes atau penulis dalam data yang berkaitan dengan yang biasanya dimanfaatkan dalam disiplin atau dalam cara bercakap-cakap. Kedua yaitu deskripsi analitik. Deskripsi analitik yaitu suatu rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan tersebut yang disarankan atau muncul dari data. Dengan demikian deskripsi baru yang perlu diperhatikan dapat dicapai. Terus yang ketiga yaitu teori substantif. Untuk memperoleh teori yang baru yaitu teori dasar, analisis harus menempatkan metafora atau rancangan yang telah dikerjakan dalam analisis, kemudian mentransformasikan ke dalam bahasa disiplinnya yaitu sosiologi dan lain-lain, yang akhirnya membangun identitasnya sendiri walaupun mungkin dilakukan dalam kaitannya antara objek yang dianalisis atau proses dengan formulasi tradisional. Yang kedua yaitu proses umum penafsiran data. Data ditafsirkan menjadi kategori yang berarti sudah menjadi bagian dari teori dan dilengkapi dengan penyusunan hipotesis kerjanya sebagai teori yang nantinya diformulasikan baik secara deskripsi maupun secara proporsional. Yang ketiga yaitu peranan hubungan kunci dalam penafsiran data. Langkah pertama yaitu penafsiran data. Penafsiran data ialah menemukan kategori dengan kawasannya seperti yang sudah diuraikan. Langkah ini merupakan suatu langkah fundamentalis dalam penelitian kualitatif. Proses ini diteruskan hingga diperoleh hubungan yang cukup padat, yaitu analisis menemukan petunjuk metafora atau kerangka berpikir umum. 4. Yaitu peran interogasi terhadap data. Peran interogasi terhadap data menurut Zelman atau Strauss
1973 sampai 120. Analisis tidak dapat menceritakan data apa yang harus diungkapkannya. Jalan ampuh yang dapat ditempuh ialah mengadakan interogasi terhadap data tersebut. Interogasi terhadap data berarti mengajukan suatu perangkat atau pertanyaan pada data sehingga data tersebut tangkaplah banyak persoalan dari data itu sendiri. Dalam peranannya sendiri ada dua macam, yaitu peranan karena bawaan dan peranan karena formal. Peranan bawaan diperoleh karena kebudayaan, suku, nasionalisme, kelamin, usia, dan semacamnya. Peranan formal adalah peranan yang dibawakan seseorang karena adanya tugas, kewajiban, hak, dan jabatan dalam suatu lembaga masyarakat. Yang kelima yaitu langkah-langkah penafsiran data dengan menggunakan metode analisis deskripsi dalam rangka penyusunan teori substantif. Penyusunan teori yang berasal dari data dapat dilakukan melalui analisis komparatif seperti yang ditemukan oleh Glaser dan Strauss pada tahun 1980. Analisis komparatif adalah metode umum seperti Handy, metode eksperimen, dan statistik. Metode ini pada mulanya dikembangkan oleh Weber, Durkheim, dan Mannheim. Pada mulanya saat itu analisis komparatif hanya digunakan untuk menganalisis suatu sosial berskala besar seperti halnya suatu organisasi dan bangsal ataupun lembaga. Namun yang jelas analisis tersebut komparatif tersebut dapat juga digunakan untuk suatu satuan sosial berukuran besar maupun kecil. Peranannya sesungguhnya dari analisis komparatif sendiri ini dapat dilihat pada tujuan berikut. Itu satu, dengan ketepatan kenyataan. Dua, dengan generasi empiris. Yang ketiga yaitu dengan penetapan konsep. Yang B yaitu modus analisis data. Modus analisis data yaitu ada tiga di sini, dibagi menjadi tiga, yaitu hermeneutik, semiotik, naratif, dan metafor. Hermeneutik. Pada dasarnya, hermeneutik adalah landasan suatu filosofi dan merupakan juga modus analisis data. Hermeneutik terutama berkaitan dengan pemaknaan suatu analog teks. Contoh, teks-teks adalah organisasi. Dalam hal ini peneliti dapat kemudian memahaminya melalui cara lisan dan data tekstual. Pertanyaannya, dasar adalah apa arti dari teks itu? Hal itu berarti interpretasi. Dalam hal yang relevan dengan hermeneutik adalah upaya untuk membuat sesuatu memiliki makna suatu objek studi. Gagasan sesuatu lingkaran hermeneutik adalah dialektik antara pemahaman teks secara menyeluruh dan interpretasi bagian-bagiannya, yang deskripsinya diharapkan membawa makna dengan dibimbing oleh penjelasan yang diperkirakannya. Tujuan analisis hermeneutik Tujuan analisis hermeneutik sendiri yaitu hal ini adalah membuat suatu adanya rasa pemahaman keseluruhan dan hubungan di antara orang-orang di dalamnya, organisasi, dan teknologi informasi. Yang kedua yaitu semiotik. Semiotik dapat diperlukan baik sebagai filosofi maupun selaku modus analisis. Semiotik terutama berkaitan dengan makna dari tanda dan simbol akan bahasa. Gagasan penting adalah kata-kata atau tanda dapat ditugaskan terutama kepada kategori konseptual. Dan kategori ini mempresentasikan aspek-aspek penting dari suatu teori yang akan diuji. Salah satu bentuk dari semiotik adalah analisis konten. Analisis konten sendiri adalah suatu teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang replikabel dan valid dari data pada konteksnya. Bentuk semiotik lainnya adalah analisis pembicaraan. Dalam analisis pembicaraan maka diasumsikan bahwa maka itu dipertajam dalam konteks dalam pertukaran. Penelitian itu sendiri tenggelam dalam situasi untuk mengungkapkan latar belakang peranannya. Bentuk ketiga semiotik adalah analisis wacana. Analisis wacana dibangun dari analisis konten dan analisis percakapan.
tetapi fokusnya pada permainan bahasa. Permainan bahasa adalah suatu interaksi satu satuan yang didefinisikan dengan baik, terdiri atas urutan gerak variabel yang berubah menjadi frasa-frasa, yaitu penggunaan metafor dan alegori yang memainkan peranan penting. Yang ketiga yaitu narasi dan metafora. Narasi didefinisikan sebagai dongeng atau cerita, tayangan fakta yang diceritakan pada orang pertama. Pada sebagai macam cara narasi, ada narasi lisan sampai dan ada pula narasi sejarah. Metafora adalah aplikasi atau deskripsi frasa atau istilah pada suatu objek atau tindakan yang tidak diaplikasikan secara sebenarnya. C. Yaitu tahap analisis data secara umum. Analisis data menurut Platon pada tahun 1980 sampai 208 adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti atau mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal atau menemukan tema yang merumuskan hipotesis kerja, ide, seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja. Dapat didefinisikan lagi, analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan data, mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga data tersebut dapat ditemukan tema dan dapat juga dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Yang ke-1 itu tahap 1, menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja dengan cara 1. Bacalah dengan teliti catatan lapangan Anda. Yang kedua yaitu berilah kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu. Yang ketiga, susunlah menurut tipologi. Yang keempat yaitu bacalah kepustakaan yang ada dengan masalah dan latar penelitian. Yang kedua yaitu menganalisis berdasarkan hipotesis kerja. Sesudah memformulasikan hipotesis kerja, peneliti mengalihkan pekerjaan analisisnya dengan mencari dan menemukan apakah hipotesis kerja itu didukung atau ditunjang oleh suatu data dan apakah hal itu benar. Apabila peneliti telah menemukan seperangkat hipotesis kerja dasar, maka pekerjaan selanjutnya adalah menyusun kode tersendiri atas dasar hipotesis kerja dasar tersebut. Pekerjaan analisis demikian memerlukan ketekunan, ketelitian dan perhatian khusus serta kemampuan khusus pada peneliti. Usaha untuk meningkatkan kemampuan menganalisis dan meningkatkan pengertian tentang data seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor seperti berikut, yaitu 1. Apakah data menunjang hipotesis kerja? 2. Apakah data yang benar yang dikumpulkan atau bukan? 3. Yaitu apakah ada pengaruh peneliti terhadap latar penelitian? 4. Yaitu adakah orang lain yang hadir? 5. Pertanyaan langsung ataukah kesimpulan tidak langsung? Selanjutnya yaitu 3 model analisis data. 1. Model perbandingan tetap. Dinamakan metode perbandingan tetap atau constant comparative method karena dalam analisis data secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Metode analisis data ini dinamakan bounded research. Secara umum, proses analisis datanya mencakup reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan hipotesis kerja. A. Yaitu reduksi data, yaitu meliputi identifikasi satuan unit dan pembuatan coding. Kategorisasi, yaitu meliputi penyusunan kategori dan setiap kategori diberi nama label. C.
C yaitu sintesisasi meliputi mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya, dan kaitan kategori satu dengan kategori lainnya diberi nama label. D. Menyusun hipotesis kerja meliputi yaitu analisis kualitatif, mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian. Klasifikasi data, menemukan fokus, mengelola data, membaca dan mengalokasi, menciptakan kategori, splitting atau slicing, mengait-ngaitkan data, membuat hubungan data matriks, kejadian, kolaborasi, produksi dan association. Analisis data kualitatif menggunakan induktif umum menurut Thomas. Satu, maksud umum pendekatan induktif. Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang didasarkan dari data kasar. Yang kedua, asumsi yang melatar belakanginya. Analisis data ditentukan oleh baik tujuan melatih deduktif dan pembaca jamak serta interpretasi dari data mentah induktif. Ketiga yaitu proses coding induktif. Pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan deskripsi makna awal dari kategori dan dengan menuliskan catatan tentang kategori, misalnya asosiasi, kaitan, dan implikasi. Yang keempat yaitu menyelenggarakan pemeriksaan keabsahan, pengecekan konstitusi menggunakan pengkodean lainnya dalam mendeskripsikan kategori dan menemukan teks yang ada dalam kategori itu dapat digunakan sebagai usaha untuk menilai. Pemeriksaan keabsahan analisis data samping itu juga pula sebagai validitas atau pengecekan oleh stakeholder. Yang kedua, analisis data model friendly yaitu meliputi hubungan semantik. Hubungan semantik ini yaitu bisa dikatakan sewaktu mengadakan analisis data atau analisis foto menggunakan acuan hubungan semantik. Hubungan semantik ini dikaitkan dengan masalah peneliti. Selanjutnya itu analisis domain. Analisis domain dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berperan serta atau wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan. Selanjutnya yaitu analisis taksonomi. Itu setelah selesai analisis domain dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. Selanjutnya yaitu analisis tema, seperangkat prosedur untuk memahami secara heuristik pemandangan yang sedang diteliti, sebab setiap kebudayaan terintegrasi dalam beberapa jenis pola yang lebih luas. Dengan memanfaatkan matriks yang dipatahkan, maka peneliti mulai mengadakan analisis apakah membandingkan, melihat urutan ataukah menelaah hubungan sebab akibat sekaligus. Yang ketiga yaitu analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Pada dasarnya model analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Analisis data ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada peneliti lapangan apakah satu atau lebih dari satu situs. Yang E yaitu analisis data kualitatif dengan komputer. Proyek NUD IST memiliki dua bagian yaitu sistem dokumen dan sistem indeks. Sistem dokumen mengenai setiap jenis non-numersial unrules data, dan sistem indeks menyimpan gagasan dan mengindeks pengkodeannya. Hal itu dikaitkan melalui alat untuk searching dan theorizing. Non-numersial unrules data yaitu satu sistem dokumen untuk menyimpan dokumen yang digunakan dalam peneliti. Yang selanjutnya yaitu alat untuk mengelola sistem dokumen dan coding. Dan ada lagi alat untuk editing dan juga menulis dan melaksanakan file komando. Yang kedua indexing yaitu meliputi sistem indeks adalah untuk menyimpan kategori-kategori data yang dikembangkan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu ada alat untuk
memanipulasi sistem indeks. Ada pula lagi yaitu alat untuk mengelola kategori indeks dalam bidang-bidangnya, terpisah untuk tidak mengaitkan free node mengaitkan dengan hierarki pohon untuk merefleksi atau mencari secara berulang hubungan sub hubungan kategori. Yang ketiga yaitu ada mencari dan materialisasi. Di sini juga ada sebagai suatu alat mencari teks dan alat untuk menyatakan sebagai pertanyaan tentang pola-pola coding dan menyajikan pola-pola. Terus selanjutnya yaitu banyak cara menyimpan tentang gagasan-gagasan dan teori-teori waktu yang dikembangkan. Ada lagi mengeksplor kategori-kategori untuk menyusun model dan pemetaan pikiran dengan menggunakan paket software khusus dikaitkan NUD IST. Yang keempat yaitu ada dua database dalam NUD IST. Itu satu, sistem dokumen data. Dalam dokumen terdiri atas teks yang dapat digunakan online dan dapat di retrieve dan komputer akan memaparkan bagian-bagian teks. Dokumen retrieval offline ini dimasukkan ke dalam daftar referensi sebagai bagian yang retrieval. Video tab dengan ditangani secara online melalui ISR, NUD, IST menggunakan software C Video TM dapat diperoleh dalam distributor ISR, NUD, IST. Teks offline dapat dicari melalui teks dasar pola fasilitas pencari. Pencarian teks dapat dilaksanakan secara konteks sensitif untuk membatasinya kepada dokumen atau bagian-bagian dokumen dengan pemilihan karakteristik apa saja. Selanjutnya sistem indeks. Sistem indeks adalah suatu desain untuk bekerja secara mendalam, secara sederhana dan segera bersih untuk proyek kecil atau sederhana. Namun karena struktur hierarkinya, hal itu dapat bertumbuh secara tidak terbatas dengan proyek Anda tanpa mereorganisasinya. Pencarian sistem indeks dapat diorganisasikan dalam cara analisis data dengan matriks dari Miles dan Huberman dengan berbagai macam ukuran atau jumlah dimensi. Yang kelima yaitu ada penampakan pekerjaan dalam NUD IST, yaitu meliputi statistik tentang proyek secara keseluruhan dapat selalu dipaparkan. Kedua yaitu jika hal itu bermakna, maka laporan menyediakan data statistik pada isinya. Ketiga yaitu setiap Windows atau window termasuk penampilan pohon dapat juga dicetak. Selanjutnya yaitu yang terakhir kotak-kotak dialog sederhana membimbing pengguna melalui ke dalam opsi yang sangat kuat. Untuk slide selanjutnya akan diterangkan teman kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.